Salam Guru Penggerak. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, dengan saya sendiri Andi Prasetyo dari SD Negeri 19 Tanjung Raya, Dengan saya Fediansah dari SD Negeri 6 Tanjung Raya. Dan saya Badria Watsuryati dari SMP Negeri 11 Mesuji. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, dengan kami akan menjadi pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Salam Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Edi. Bagaimana kabarnya Pak Andi? Alhamdulillah baik. Bapak sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat Pak Andi, baik juga kabarnya. Terus baik Pak Andi, nanti dalam praktek coachingnya kita ini dengan sampean, dengan coaching sampean ya. Iya. Iya. Bu Badriah ya. Iya. Ya, saya akan mengamati dan menilai sampean sebagai coach. Yang jelas saya akan menggunakan rubrik penilaian coaching. Iya. Dan juga saya melihat apakah sampean nanti, Pak Andi nanti menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatifnya, terus selanjutnya memaksimalkan potensi ya Pak Andi ya. Terus untuk ini jadi nanti saya akan memakai 4 kriteria ya Pak Andi ya. Yang pertama kurang baik, yang kedua cukup baik, Iya. selanjutnya yang ketiga baik, dan yang keempat sangat baik. Oke, untuk kompetensi coaching yang Pak Andi laksanakan ini, apa yang ingin Pak Andi kembangkan? Saya ingin mengembangkan dari ketiga itu 2 sebenarnya. Apa Satu saja itu, Pak? yaitu present, hadir sepenuhnya saya sebagai coach kepada coach saya. Yang kedua yaitu saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk memancing kemampuan dari coach saya untuk bisa mengarahkan coach saya agar supaya dia mendapatkan jawaban dari pertanyaan dia sendiri. Oh gitu Pak ya. Nah, nanti observasi yang Bapak lakukan ini lebih fokus kira-kira dari 2 kompetensi yang Bapak ingin kembangkan ini, Bapak lebih spesifiknya ke potensi yang mana Pak? Saya ingin ke arah pertanyaan berbobot Pak. Terus hal apa yang nanti yang akan Bapak lakukan dalam pengembangan kompetensi ini Pak? Beberapa hal yang akan saya lakukan yaitu yang pertama adalah mengajukan pertanyaan berbobot untuk memancing coach saya agar memunculkan ide atau gagasan yang mengarahkan kepada coach saya agar bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Oh gitu. Kira-kira indikator apa Pak indikator ketercapaian atau keberhasilan dari tujuan pengembangan yang Bapak ingin kembangkan ini? Tujuan indikator dari keberhasilan saya melakukan coaching yaitu di mana coach saya mampu menemukan jawaban atas beberapa pertanyaan dari coach itu sendiri. Yang kedua, coach dapat mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Yang ketiga, coach saya dapat menemukan tahap atau alur-alur bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Oh gitu. Berarti setelah untuk untuk coachingnya sendiri itu kira-kira kapan Pak dilaksanakannya? Setelah ini Pak. Oh setelah ini ya. Iya. Terus Pak Andi, setelah saya mengamati percakapan kita ini, nanti saya akan menyampaikan ketercapaian dari pengembangan kompetensi yang Pak Andi lakukan. Terus apakah sesuai dengan harapan atau belum ya Pak ya? Ya, Pak. Oke, kalau gitu Pak Andi, monggo sampean laksanakan coachingnya. Nanti saya akan melakukan pengamatan Pak Andi. Oke, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Badriah? Alhamdulillah sehat Pak. Baik Bu Badriah, kita
nanti akan melaksanakan proses coaching. Ya. Ibu udah siap? Siap. Kita akan melaksanakannya nanti sekitaran 15-20 menit, tidak banyak waktu yang akan kita laksanakan. Sebenarnya apa sih Bu yang menjadi permasalahan Ibu saat ini? Iya. Permasalahannya sebenarnya banyak Pak. Yang benar-benar prioritas atau urgent itu ini terkait siswa-siswi saya yang kurang aktif dalam pembelajaran saya seperti itu Pak. Jadi siswa-siswi Ibu intinya kurang aktif lah dalam proses pembelajaran. Iya. Baik, dengan rencana kedepannya, apa yang menjadi tujuan Ibu untuk melakukan proses coaching kali ini? Ya, setelah proses coaching ini, saya ingin nantinya saya mendapatkan solusi bagaimana supaya siswa-siswi saya ini aktif dalam pembelajaran. Baik, jadi intinya Ibu ingin agar murid Ibu bisa lebih aktif lagi di dalam proses pembelajaran. Yeah. Sebenarnya yang membuat mereka kurang aktif dalam pembelajaran itu apa sih Bu? Kalau saya amati ya Pak ya, mungkin apa ya, atau pembelajaran saya yang kurang menarik mungkin ya, karena saya pernah bercerita dengan teman-teman rekan guru yang lain juga, terutama itu pelajaran PJOK. Anak tersebut itu, anak-anak itu aktif seperti itu. Yeah. Mungkin mereka itu harus pembelajaran metodenya harus ada gerak-gerak seperti itu. Kapan kinestetis seperti itu ya Pak? Iya Bu, jadi intinya dalam pembelajaran di kelas itu ternyata kurang aktif, tetapi di pembelajaran di luar itu ternyata mereka sangat aktif ya Bu ya. Benar, Pak. Nah, keadaan ini yang membuat mereka akhirnya pasif. Nah, kira-kira selain keadaan ini ada lagi nggak Bu keadaan yang membuat mereka lebih pasif di kelas? Kalau keadaan yang membuat mereka lebih pasif di kelas ya Pak ya, apa ya Pak ya? Ya kurang motivasi belajar itu. Mereka udah diam aja, pasif, terus kalau disuruh mengerjakan atau menjawab pertanyaan juga ya cuma diam saja. Kurang motivasi sepertinya. Oke. Kemudian setelah Ibu mengetahui tentang apa yang menjadi penyebabnya, kemudian rencana Ibu kira-kira untuk membuat murid ini semakin aktif apa Bu? Iya. Jadi saya dapat pencerahan nih dari Bapak nih, mengingatkan saya berarti mereka itu tipenya yang kinestetik, berarti saya harus membuat perencanaan pembelajaran itu yang melibatkan banyak geraknya seperti itu, jadi tidak monoton, terus banyak game mungkin ya. Dan salah satunya bisa juga ice breaking seperti itu. Berarti dari rencana-rencana yang akan Ibu Badiah laksanakan di dalam mendorong keaktifan murid dalam belajar itu tadi, secara hal yang sudah ada di dalam Ibu sendiri untuk melaksanakan rencana itu bagaimana? Ya, yang pertama saya akan melakukan ice breaking lebih dahulu sebelum pembelajaran, jadi supaya motivasi belajarnya juga tumbuh. Iya, terus mungkinan nanti saya akan menampilkan PowerPoint atau slide seperti yang menarik perhatian mereka seperti itu. Berarti intinya sekarang Ibu telah memiliki kemampuan untuk itu. Ya, saya kalau untuk buat PowerPoint atau melakukan ice breaking seperti itu, saya banyak lihat-lihat di YouTube seperti itu, dan ya saya bisa. Kira-kira Bu, selain dari kemampuan Ibu sendiri yang saat ini sudah mampu untuk melakukan ice breaking, kemudian membuat variasi pembelajaran di dalam wujud PowerPoint, misalkan PPT atau apa yang akan Ibu tampilkan di dalam proses pembelajaran itu, kira-kira Ibu membutuhkan dukungan yang lain tidak? Dukungan yang lain tentunya pastinya ada ya Pak ya. Nah, saya juga mungkin meminta dukungan kepada murid-murid juga di dalam kelas, misal kalau dalam melakukan ice breaking, jadi tidak hanya saya saja ice breakingnya, terus kemungkinan mereka ada ide-ide kreatif tentang ice breaking seperti itu. Terus
kalau untuk yang PPT, materi PPT itu mereka bisa, tidak hanya saya yang menampilkan PPT seperti itu, mereka juga bisa berpartisipasi. Nanti kalau saya buat kayak game atau kuis, mereka ikut ke dalam maju ke depan seperti itu. Iya. Jadi dengan itu Bu Badriah ingin agar murid tambah lebih aktif lagi dalam mengikuti pembelajaran ya Bu ya. Bagaimana ukuran keberhasilannya Bu? Ya, tentu saja yang pertama dari awal setelah kita melakukan ice breaking itu, tentu saja kalau ukurnya itu ada muncul motivasi, mereka enggak lesu letih seperti itu. Jadi ada muncul motivasi, tertarik untuk belajar, satu, tertarik untuk belajar, yang kedua partisipasi aktif, dan tentu saja goalnya nilai mereka di atas KKM. Oke, berarti itu yang salah satu menjadi tujuannya ya. Ya. Kemudian kira-kira menurut Ibu ada nggak gangguan atau hambatan dalam melaksanakan rencana Ibu ini tadi? Kalau gangguan atau hambatan, tentu saja setiap segala sesuatu itu tidak akan berjalan mulus. Apalagi ini baru mau saya lakukan seperti itu. Mungkin ya kalau pertama-tama mungkin kita sambil explore lagi kira-kira seperti ini tuh menarik tidak untuk mereka. Untuk kedepannya juga kita harus merefleksikan dari pembelajaran seperti itu. Oke, sekarang Bu, untuk komitmen Ibu melaksanakan ini kira-kira kuat atau belum? Kalau komitmen saya yakin saya akan melaksanakan ini, karena sepertinya ini sangat membantu sekali untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi murid saya. Oke, berdasarkan skala dari prioritas yang akan Ibu laksanakan, dari kira-kira 1 sampai 10 dari skala berapa dengan Ibu melakukan itu terus menjadi skala berapa? Iya, sebelumnya mungkin skalanya 6 seperti ya Pak ya. Setelah saya melakukan strategi tadi, kemungkinan bisa naik ke 8. Oke. Kemudian tindak lanjut ke depannya setelah Ibu merasa ukuran keberhasilannya tercapai seperti apa? Ya, untuk tindak lanjutnya ya kembali lagi kita harus melakukan refleksi, terusan apakah ini sudah benar-benar keberhasilannya sudah maksimal atau belum. Seandainya memang belum, kita perkecil lagi dengan ekspor strategi-strategi yang baru seperti ini. Oke, baik Bu. Saya akan mengatakan beberapa poin-poin yang telah Ibu berikan dari pertanyaan-pertanyaan saya tadi, dari mengarahkan awal mula Ibu mempunyai permasalahan di mana murid atau peserta didik kurang aktif dalam melakukan proses pembelajaran. Yang Ibu inginkan dari proses coaching kali ini adalah Ibu mendapatkan solusi atas permasalahan itu. Kemudian Ibu juga telah melakukan identifikasi hal itu terjadi karena apa, yaitu murid yang kurang pasif ternyata dari luar dia lebih aktif, contoh pada kegiatan olahraga, dan ternyata menurut Ibu juga murid kurang termotivasi untuk lebih aktif lagi. Kemudian Ibu punya rencana untuk mengatasi hal itu, yaitu dengan membuat ice breaking dan membuat proses pembelajaran menjadi lebih menarik lagi, mungkin dengan menggunakan PowerPoint atau PPT seperti yang telah Ibu rencanakan. Ibu juga sudah tahu ukuran keberhasilannya, yaitu murid semakin lebih aktif lagi di dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian komitmen Ibu untuk saat ini melakukan itu sudah sangat kuat. Kemudian tindak lanjutnya Ibu akan melaksanakan kegiatan ini dengan lebih rutin ya, seperti tadi ya. Silakan Bu, insya Allah ini bisa dan dapat memberikan gambaran atas Ibu sendiri, mendapatkan solusi dari Ibu sendiri. Ya, saya juga berterima kasih kepada Bapak atas perbincangan kita kali ini. Akhirnya saya dapat menemukan solusi atas permasalahan saya. Ya, sama-sama Bu. Kalau begitu, proses coaching kali ini kita telah selesai dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Andi, tadi Pak Andi sudah melakukan coaching ya dengan Ibu coachingnya Ibu Badriah. Bagaimana hasilnya Pak Andi?
Alhamdulillah dari proses coaching kali ini Ibu Badria mendapatkan solusi dari permasalahan yang yang beliau hadapi. Alhamdulillah kalau gitu Pak Andi, kita bahas dan analisis apa yang sudah Pak Andi laksanakan tadi terkait dengan ketercapaian pengembangan kompetensi coaching yang sudah Pak Andi sampaikan pada awal pra-observasi kita tadi ya Pak Andi ya. Nah, apa yang sudah Pak Andi lakukan untuk mencapai ketercapaian dari indikator yang sudah Pak Andi sebutkan tadi sebelum melakukan coaching tadi atau di pra-observasi kita tadi Pak Andi? Indikator keberhasilan saya tadi yaitu coach mendapatkan solusi dari permasalahannya. Jadi dari indikator tersebut alhamdulillah coach sendiri telah mendapatkan solusi dari permasalahannya ya. Baik Pak Andi, berarti memang tadi saya sudah melihat proses coaching sampean secara penuh bersama Bu Badria. Sekarang Pak Andi sudah mendengar secara aktif ya tadi apa yang menjadi permasalahan dari coaching, terus sekaligus tadi juga Pak Andi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach Pak Andi atau Bu Badria tadi ya. Nah sekarang Pak Andi sudah melaksanakan kegiatan coaching ini dengan bagus Pak. Terus ini Pak Andi setelah kegiatan coaching tadi, kira-kira rencana Pak Andi ke depannya kompetensi coaching mana yang lebih dikembangkan lagi nih nanti Pak Andi? Saya ingin mengembangkan kompetensi present Pak, atau hadir secara penuh. Hadir secara penuh Pak Andi ya? Iya. Untuk lebih memahami bagaimana coaching itu. Iya. Terus selanjutnya Pak Andi, langkah-langkah apa saja yang perlu Pak Andi ambil untuk mengembangkan kompetensi coaching Pak Andi tadi, khususnya kompetensi memberikan pertanyaan berbobot Pak Andi? Untuk memberikan pertanyaan berbobot, kompetensi yang harus saya lebih tingkatkan lagi yang pertama adalah mendengarkan aktif. Dengan mendengarkan aktif, saya lebih bisa memahami bagaimana dan apa yang harus saya tanyakan kepada coach saya, sehingga pertanyaan-pertanyaan saya lebih berbobot dan mengarahkan kepada coach saya untuk mendapatkan solusi dari permasalahannya sendiri. Oh gitu. Iya. Jadi Pak Andi tadi apakah harus mencari referensi dulu, belajar public speaking atau belajar dari pengalaman coaching lain? Terus kemudian kira-kira kapan Pak Andi akan melaksanakan rencana ini Pak? Jangka waktu ke depan, mulai minggu depan, saya ingin mencari referensi dulu dari beberapa hal, contoh dari buku atau dari medsos, sehingga saya lebih mampu lagi, terutama dalam cara saya melakukan public speaking, sehingga saya bisa mengolah kata-kata saya dan melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mengarahkan ke coach saya untuk mendapatkan solusi atas permasalahannya sendiri. Terus kira-kira kapan nih mau melakukan coaching lagi? Minggu depan. Minggu depan ya. Mudah-mudahan pada praktek coaching yang akan Pak Andi lakukan ke depannya semakin lebih baik Pak Andi ya. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Andi. Sama-sama Pak Andi. Kalau begitu saya mohon izin undur diri dulu karena ini sudah sore. Ada juga undangan ini dari luar kota Pak Andi ya. Oke Pak Andi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.